go! Seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional di negeri, negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama, bersama Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS, dan pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Dikenal terhadap komitmennya pada demokrasi, beliau mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan proklamator kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober tahun 1986 melalui Kepres nomor 081, TK, 1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta, di Belanda. Namanya diabadikan sebagai nama jalan. Lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Namanya, Attar berasal dari bahasa Arab, yang berarti, harum. Attar lahir sebagai anak kedua, setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Hajining sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari pihak ibu. Perkawinan Siti Saleha dengan Hajining melahirkan 4 orang anak, yang semuanya adalah perempuan. Tanggal 18 November tahun 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian, dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Bersekolah di Handels Hogeschool. Kelak sekolah ini disebut Ekonomische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Rasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging, Perhimpunan Indonesia. Tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, PI mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua. Namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember tahun 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Selain itu dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis. Tahun 1927, ia mengikuti sidang Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional di Frankfurt. Dalam sidang ini,
Pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah Pi, Indonesia Merdeka masuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyelundupan, karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai. Tanggal 25 September tahun 1927, Hatta bersama Ali Sastroamijoyo, Nazir Datuk Pamudjak, dan Abdul Majid Jojo Adiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun-tahun 1926 sampai tahun 1927, dan menghasut Opoering, supaya menentang kerajaan Belanda. Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar. Semua tuduhan tersebut, ia tolak dalam pidatonya, Indonesia Merdeka, Indonesia Vrij, pada sidang kedua tanggal 22 Maret tahun 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen, bernama J.E.W. Duis. Tokoh ini memang bersimpati padanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari Pi. Namun demikian ia akan tetap membantu Pi. Akibatnya, Pi jatuh ke tangan komunis, dan mendapat arahan dari Partai Komunis Belanda dan juga dari Moskow. Setelah tahun 1931, Pi mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. Pi di Belanda mengecam sikap Hatta sebab ia bersama Sujadi mengkritik secara terbuka terhadap Pi. Perhimpunan menahan sikap terhadap kedua orang ini. Pada Desember tahun 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI baru. Ini mendorong Hatta dan Syahrir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Syahrir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI. Kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya. Tanggal 8 Desember tahun 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Ini memicu Perang Pasifik, dan setelah Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah, termasuk Indonesia. Dalam keadaan genting tersebut, pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Digul ke Australia, karena khawatir kerjasama dengan Jepang. Hatta dan Syahrir dipindahkan pada Februari tahun 1942 ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang ini, turut pula 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat oleh Syahrir. Setelah itu, ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak, dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Oranye Boulevard, Jalan Diponegoro, orang terkenal pada masa sebelum perang, baik orang pergerakan, atau mereka yang bekerja sama dengan Belanda, diikut sertakan seperti Abdul Karim Pringgodikdo, Surahman, Sujitno Mangunkusumo, Sunarjo Kolopaking, Supomo, dan Sumargo Joyo Hadikusumo. Pada masa ini, ia banyak mendapat tenaga-tenaga baru. Pekerjaan di sini merupakan tempat saran oleh pihak Jepang. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka. Malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat. Saat-saat mendekati proklamasi pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokro Sujoso. Kemudian pada tanggal 9 Agustus tahun 1945,
Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Wediodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam, untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Tarauchi. Puncaknya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan peta, Jiao Kiesiong, di sebuah kota kecil Rengas Dengklok dekat Karawang, Jawa Barat. Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda, dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Sebelum rapat, mereka menemui Samabuko, Kepala Pemerintahan Umum, Maijen Nishimura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman sehingga tidak adanya kesepahaman itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa kaitan lagi dengan Jepang.